nggih tiang cek suara dumun semua niki Pak Guna sampun ka pertama puniki menawi sampun kapirang puniki munyin tihange mok loh yesi Bu Chan semua banyak mendingah munyin wan Bu Putri Kaprodi titiang niki sampun hadir taler semeton SAPBB sampun taler bergabung. Punopi sampun terdengar suaranya niki. Halo Pak Teguh Jik Mall. Mula bagus Pak Teguh Jik Mall tiang niki Pak. Nggih semua Pak Wan sampun masuk niki suaranya. Yantos dumun puniki malih kedek manten niki tiang muter tegar puniki ngeten nggih. Artine tiang bisa jeten nawang dia masih dusing gitu. Wonten tiang muter tegar nyatua indek buku Uduh Lawang karya Ida Bagus Widya Sekeniten. Nggih semua Pak Tude sampun jelas suaranya. Wih haji titiang paling sir saking Padang Bulia puniki semua Ji Gusti Made Swastia. Ariana taler puniki Ariana sing milu ke Gianyar noleh dek uli. Sabar maluan sing idang ngai kenen den ni sing idang ngai layang den wan. Pak tu guna kalkulator cepok kumisan iki Pak tu. Pencara kancut yo mau kilet. Semua niki sultan-sultan sana sampun bergabung. Niki beli ketet nang pandai semua beli tet. Yang ni mesen pengrupa saya beli tet. Ane cara potlot tu beli tet. Matagan kalau beli di PKB sing ada beli tet. Beli Mardika semua pun nyarangin beli. Nggih menawi itu sampun langkung 10 menit puniki Kang Wang itu Mardika anggon ngetut pejalan timpal-timpal itu timpal bemalunan tiang Kang Wang durenan iki akan meragam li pomade sana deh anggo tampil hari ini deh. Semua Pak Relan niki tiang nyilih prabot ken Pak Relan dunia niki. Kumis kuang ajak jenggot kuang isin bunga Jepun kan punya cara barong. Semua mau citra mau out color sarang mau gemal sayang kutang medui apa gemal medui kutang sayang. Nggih mangdane nenten titiang pengten Basliu masih ngorden niki tiang jagi mencoba niki napi astane membedah satu cerpen kewanten niki ya membedah ya tanuning titiang mengkritik tan taler artinya menganalisis ya boyo masih napi ya ada jebos disebut sarang semeton sarang sami nggih nike ya berarti kinten
Eh, niki semua aturang titiang dumun ke pertama majang ring suara saking Bali, pemekasnya ini Putu Supartike sampun preside icang titiang galah, anggen mata tegar tawi mencoba membedah satu karya cerpen, kumpulan cerpen dari Ida Bagus Widiasa Keniten sane berjudul Buduh Ngelawang, seperti itu. Jadi suksema taler majang ring maka sami media partner kadi tatkala Bangli Sastra Komala, Suara Saking Bali, Sangar Burat Wangi, Iwasan Etiosan sampun presiden uku kegiatan puniki sumang denis tate memargi ngantos rahina kadimangkin. Inggih nggih semua Pak Sutariana niki titiang lanturang titiang wau terjeda memori telepon tiang penuh napi niki titiang akan membahas satu kumpulan cerpen berjudul Buduh Ngelawang karya Ida Bagus Widiasa Keniten, salah satu guru saking Karangasem. Cerpen puniki sampun medal dok warse tahun 2005 seperti itu. Jadi cerpen ini pertama kali saya dapatkan dari pengarangnya langsung, Ida Bagus Widiasa Keniten, yang pada saat tersebut ketika saya masih S1 di tahun 2008 kalau tidak salah akan melaksanakan penelitian skripsi. Jadi saya mencoba mencari beberapa cerpen sebagai bahan skripsi. Akan tetapi titiang saya berjanji, maksudnya saya berkeinginan untuk membahas cerpen Buduh Ngelawang ini dalam skripsi, tetapi cancel atau wangde gitu. Karena pada saat itu cerpen ini cukup sulit saya pahami sebagai mahasiswa S1 karena cerpen ini cukup berat ya. Hari ini pun ketika saya baca masih dengan rasa yang sama, rasa yang berat untuk bisa memahami maksud dari pengarang melalui pencerita cerpen seperti itu. Jadi cerpen Buduh Ngelawang ini mendapatkan hadiah sastra Rancage tahun 2006 yang memang setiap tahunnya ada penghargaan Rancage untuk sastra-sastra daerah. Satunya adalah penghargaan untuk karya sastra dan satunya penghargaan untuk di bidang penghargaan sebagai pelestari bahasa, sastra, dan aksara Bali. Jadi Buduh Ngelawang ini saya dapatkan langsung dari Ratu Ida Bagus Widiasa Keniten yang waktu nike ragane beliau sedang menempuh kuliah S2 di UNUD seperti itu, di linguistik atau kajian budaya, saya kurang jelas. Nah, kita ketahui bersama Ida Bagus Widiasa Keniten ini adalah seorang pengarang atau sastrawan yang sangat produktif sekali. Tersebut di beberapa dekade tersebut, beliau telah menuliskan banyak sekali kumpulan cerpen dan novel-novel, baik itu yang sudah tercetak ataupun yang ada di dalam media massa. Buduh Ngelawang salah satunya yang terbit di tahun 2005. Sebelum itu juga, beliau juga ada menerbitkan cerpen berjudul Bangke Matah yang berisi sekitar 16 cerpen kalau tidak salah. Selain itu ada juga kumpulan cerpen yang berjudul Warisan Jagal. Sekitar berapa cerpen? 7 atau 6, mirip seperti Buduh Ngelawang jumlah cerpen di dalam kumpulan cerpennya.
Selanjutnya beliau juga menerbitkan novel Kania kalau tidak salah. Novel Kania di tahun berikutnya sekitar tahun 2008 atau 2009 kalau saya tidak salah. Dan berbagai karya beliau ada juga di media-media massa seperti Bali Post, Denpos, bahkan sampai ke media-media nasional seperti itu. Nah, buku ini tidak begitu tebal, tidak juga begitu banyak cerpen yang terdapat di dalamnya. Buku ini di bagian depannya memiliki gambaran seorang, maksud saya gambar sampulnya adalah 3 orang penari seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini Buduh Ngelawang, 3 orang penari yang saya juga kurang tahu lukisan apa, gaya apa sebenarnya lukisan tersebut, entah realis, surrealis, atau lukisan apa. Jadi yang jelas di dalam sampulnya tersebut terdapat 3 penari yang sebagai latar sampulnya. Nah, kita menuju ke dalam buku. Buku ini diterbitkan oleh Sanggar Buratwangi bekerjasama dengan Balai Bahasa Denpasar. Karena saya mendapatkannya berupa fotokopian dari Atu Haji Ida Bagus Widiasa Keniten, saya juga kurang jelas apakah di dalam buku ini, buku aslinya, apakah terdapat kata pengantar atau tidak. Jadi di dalam fotokopian yang saya terima ini tidak terdapat kata pengantar, tapi judul cerpennya, judul cerpen dan cerpen-cerpennya lengkap tanpa ada kehilangan satu halaman apapun seperti itu. Berkaca dari judul cerpen Buduh Ngelawang, Buduh Ngelawang sendiri merupakan gabungan dari 2 judul cerpen yang ada di dalam buku ini, yaitu Buduh dan Ngelawang. 6 cerpen yang ada di dalam buku ini ada berjudul Buduh, Tukang Igel, Idewi, Gerubug, Sirah, dan Ngelawang yang terakhir. Jadi pengarang memberikan judul Buduh Ngelawang diambil dari cerpen pertama dan cerpen terakhir. Judul cerpen pertama dan judul cerpen terakhir yaitu Buduh dan Ngelawang dijadikan satu sehingga seolah-olah membentuk satu kesatuan makna atau kata majemuk menjadi Buduh Ngelawang yang bisa kita artikan sebagai gila menari seperti itu. Nah, secara garis besar saya akan bahas secara garis besar terlebih dahulu dari kumpulan cerpen ini. Cerpen karya Ida Bagus Widiasa Keniten ini di dalam kumpulannya banyak menggunakan aforisme-aforisme atau kalimat-kalimat pendek. Jadi tidak ada kalimat-kalimat panjang yang bertele-tele seperti itu, sebagian besar ya. Tapi ada bagian-bagian cerpen nanti yang di dalamnya memang ada kalimat yang cukup panjang seperti itu. Tidak semuanya berisi kalimat-kalimat pendek, tapi sebagian besar kalimatnya pendek-pendek. Nah, di dalam kependekannya tersebut, pembaca dituntut memberikan tanda baca sendiri oleh si pengarang ini. Setiap akhir kalimat selalu diisi titik, 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 dan titik. Pembaca diberikan semacam kebebasan dalam menafsirkan apa sebenarnya maksud dari kalimat-kalimat tersebut yang merangkai cerpen tersebut. Jadi terkadang sebagai pembaca yang pembaca pemula maksud saya ya. Jadi pembaca pemula ini kerap kali atau mungkin saja akan terjebak di dalam
kebingungan dan keambiguan atau ketaksaan dalam memahami maksud dari kalimat-kalimat pendek ini. Sehingga pembaca perlu memberikan tanda atau semacam tanda baca tersendiri sehingga bisa menentukan apa sebenarnya maksud dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, namun saya menafsirkan atau memaknai sendiri di dalam maksud saya dalam kependekan kalimat-kalimatnya tersebut, justru di sana letak kekuatan dari rangkaian untuk menuju kebulatan cerpen. Karena kependekan ini merupakan cara si pengarang dalam memperjelas ekspresi tokohnya. Selain itu, kependekan kalimat ini atau kalimat-kalimat pendek ini juga menunjukkan suatu to the point di dalam ceritanya. Jadi tidak perlu kalimat-kalimat panjang yang digunakan oleh Ida Bagus Widya Sekeniten, tapi dia justru menggunakan kalimat pendek sebagai bentuk to the point dari tokoh-tokohnya itu sendiri. Sehingga karakteristik dari tokohnya ini tampak jelas. Artinya seperti misalnya tokoh A misalnya, dia jelas sekali ketika berucap karena kependekannya tersebut. Namun di dalam kependekannya itu juga akan menjadi masalah mengenai apa maksud dari kalimat pendek-pendek tersebut seperti itu. Nah, karena penguasaan bahasanya yang luar biasa, Ida Bagus Widya Sekeniten banyak menggunakan bahasa-bahasa konotatif sebagai pengganti satu objek, agar objek yang dijelaskan tersebut tidak terlalu melalung atau telanjang seperti itu. Nah, disinilah pembaca dituntut memiliki kepekaan atau menjadi pembaca tahap kedua, seperti yang diistilahkan oleh Rivater, yaitu pembaca retroaktif. Yakni pembaca harus dapat menempatkan diri sebagai pembaca heuristik dan pembaca hermeneutik. Yang mana pembaca heuristik yaitu pembacaan berdasarkan konvensi bahasa dari sastra karya tersebut. Sedangkan pembacaan hermeneutik itu adalah pembacaan berdasarkan tataran konvensi sastranya sendiri. Memang bahasa yang digunakan dalam cerpen ini bahasa-bahasa sederhana, bahasa-bahasa sehari-hari. Namun di dalam kesederhanaannya tersebut, beliau menyimpan suatu makna yang perlu didalami seperti itu. Jadi secara permukaan, secara arti, ya memang cerpen itu terlihat sederhana bahasanya. Tapi di dalam kesederhanaannya itulah kita mesti mencari makna seperti itu. Itu kekuatan dari cerpen-cerpen Ida Bagus Widya Sekeniten ini. Nah, cerpen yang ditawarkan Ida Bagus Widya Sekeniten ini juga merupakan cerpen, menurut saya adalah cerpen eksperimental. Karena cerpen-cerpen eksperimental ini merupakan cerpen-cerpen pencarian bentuk seperti itu. Pencarian bentuk yang saya maksud, sastra Bali modern kini perlu mencari bentuknya. Bentuk apa sih yang diinginkan oleh pembacanya? Sastra Bali modern hari ini perlu menemukan pembacanya melalui bentuk-bentuk yang terbaharukan. Tidak melulu berdasarkan bentuk-bentuk kekunaan, bentuk-bentuk lama seperti itu. Jadi memang harus ada bentuk-bentuk yang terbaru. Nah, Widya Sekeniten menggabungkan dua dunia seperti dunia realis dan dunia surrealis. Di
di dalam cerpen-cerpennya ini. Meskipun terkadang dibalut juga oleh peristiwa-peristiwa magis seperti yang merupakan, atau maksud saya peristiwa-peristiwa magis ini merupakan salah satu ciri khas dari orang Bali. Tidak hanya dalam sastra Bali modern kita menjumpai peristiwa-peristiwa magis ini, dalam karya sastra tradisional juga banyak sekali, dan tema-tema magis ini juga banyak sekali digunakan dalam sastra Bali modern. Seperti misalnya karya-karya Wayan Sade dengan judul Leak Pemoroan juga bertemakan magis. Karya-karya Anak Agung Ardiwiat misalnya seperti Dena Konang dan Tiange dan yang lainnya juga magis. Tidak hanya pada sastra Bali modern, sastra Indonesia yang berlatar Bali juga banyak menggunakan tema-tema magis, seperti misalnya cerpen-cerpen Abu Bakar seperti itu, banyak yang menggunakan tema-tema magis dalam bahasa tema-tema magis Bali di dalam cerpennya. Ini menjadi semacam suatu yang menarik untuk dituliskan lagi dan lagi di dalam sastra. Nah, selain itu, pengarang di dalam Budo Ngelawang ini juga menampilkan kosakata dalam bentuk kelokalan seperti itu. Kelokalan, maksud saya kelokalan pada bahasa khas Karangasem misalnya. Ini penting karena kelokalan ini bisa menjadi sumbangsih sebagai bahasa daerah Bali seperti itu. Seperti misalnya karya-karya sastra Indonesia banyak mengangkat menggunakan bahasa-bahasa daerah mereka masuk ke dalam karya sastra nasional bahasa Indonesia. Seperti misalnya kita ketahui bersama seperti Bu Oko Rusmini misalnya dalam novel Tarian Bumi, atau misalnya tokoh-tokoh lain di Bali, misalnya Pak Wayan Artike misalnya dalam novelnya yang berjudul Incest misalnya gitu, atau Kemuning, itu banyak menggunakan istilah-istilah bahasa daerah dalam novel-novel atau karya sastra berbahasa Indonesia. Ini penting mengangkat bahasa lokal ke dalam sastra yang lebih luas sebagai sumbangsih dalam keluar kosakata, memperkaya kosakata yang lebih luas seperti itu. Nah, yang menarik juga dari cerpen-cerpen Ide Bagus Widya Hasakeniten dalam Budo Ngelawang ini, para tokohnya banyak diselipkan satire atau sentilan-sentilan yang menggambarkan sosiologis masyarakat kini. Misalnya saja dalam cerpen Budo misalnya, satu manajer seorang perempuan mengatakan bahwa kengken satpame megai tawangen abe nagih gajih dogenan gitu misalnya. Itu sentilan-sentilan yang kerap sekali kita dengar. Artinya orang yang tidak becus bekerja tapi tetap menuntut haknya tanpa pernah melakukan kewajibannya dengan baik seperti itu. Nah, pengarang dalam Budo Ngelawang ini juga banyak memberikan pendidikan kepada pembacanya sesuai dengan hakikat sastra, yaitu sastra sebagai alat untuk mendidik. Selain itu, karakteristik dari Ide Bagus Widya Hasakeniten ini dalam setiap karyanya juga beliau selalu menggambarkan atau memberikan semacam memasukkan tradisi-tradisi yang hampir tidak terlihat di dalam masyarakat di dalam karyanya. Misalnya saja seperti di novel Kanye misalnya. Secara detail Ide Bagus Widya Hasakeniten menggambarkan bagaimana perajin
belangko lontar, membuat lontar seperti itu. Membuat belangko lontar dari memanjat pohon ental misalnya, merendam, nyepat, lalu mengasah atau yang lainnya, itu dilukiskan secara detail di dalam novel Kania. Itu kekuatan-kekuatan yang dilakukan atau digambarkan oleh Ide Bagus Widiasa Keniten di dalam setiap karya-karyanya. Beliau memasukkan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang terabaikan dan menjadi penting di dalam karyanya. Itu sesuatu yang sangat menarik sesungguhnya menurut saya, sesuatu yang terabaikan tetapi menjadi penting di dalam karya sastra seperti itu. Nah, karya sastra dari karya Ide Bagus Widiasa Keniten ini ya memang banyak berangkat dari peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Seperti yang dikatakan Bapak Sapardi almarhum, karya sastra tidak jatuh dari langit seperti itu. Karya sastra adalah hubungan antara sastrawan, karya, dan masyarakatnya seperti itu. Jadi ini sangat penting sebagai perekam sejarah atau perekam kebudayaan masyarakat sekitar. Itu dituliskan atau direkam dalam bentuk sastra Bali modern oleh Ide Bagus Widiasa Keniten. Zaman lampau, mungkin teman-teman sekalian sering mendengar Guno Yase atau Relan atau kawan-kawan cinta lontar yang lainnya kerap mengatakan bahwa lontar merupakan rekaman pemikiran masa lampau yang dapat digunakan hari ini seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Ide Bagus Widiasa Keniten di dalam cerpen-cerpennya. Beliau merekam segenap tradisi-tradisi yang terjadi di masyarakat untuk bisa dibaca lagi di kemudian hari. Jadi karya sastra memang dijadikan suatu monumental monumen rekaman dokumen seperti itu untuk mengetahui peristiwa-peristiwa lampau yang pernah terjadi seperti itu. Nah, saya mencoba hari ini untuk membaca karya-karya Ide Bagus Widiasa Keniten. Seperti yang saya katakan di awal, ini bisa saudara-saudara atau teman-teman pendengar katakan sebagai kritikus atau kritik maksud saya, atau telaah atau analisis. Jadi seperti yang dikatakan Pak Meneke Buniman seperti itu, ya kritik sastra adalah percakapan antara kritikus dan karya sastra itu. Seperti itu. Nah, apa yang ditulis atau yang dibicarakan oleh si kritikus itu adalah tanda baca atau petunjuk arah kepada pembaca untuk memahami karya sastra. Nah, semoga saya dapat melakukan itu dan tidak memberikan petunjuk yang salah sehingga membuat teman-teman nantinya yang ingin membaca Buduh Ngelawang ini menjadi tersesat seperti itu. Nah, dalam cerpen ini terdapat 6, dalam kumpulan cerpen terdapat 6. Saya akan membaginya menjadi 3 tema besar seperti itu. Kebetulan atau bagaimana, atau saya saja yang memaksakan agar 6 ini mendapat bagian 2-2 seperti itu. Jadi cerpen ini saya bagi menjadi 3 tema besar. Yang pertama adalah bertema kepala seperti itu. Jadi ini saya mencoba juga menafsirkannya seperti itu. Karena membaca cerpen yang absurd seperti itu, jadi saya mencoba juga belajar absurd. Artinya membaca cerpen yang sedikit surrealis, jadi pembacanya juga surrealis seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi tema kedua
adalah sosio religius seperti itu. Saya mengangkat tema kedua cerpen yang tema sosio religius, dan yang terakhir adalah sosio magis seperti itu. Jadi ada setiap tema besar ini berisi dua cerpen yang berkaitan seperti itu. Jadi saya akan mulai dari cerpen yang bertema kepala seperti itu. Nah, ini sedikit aneh mungkin terdengarnya, kurang ilmiah atau apalah, mungkin itu karena temanya kepala. Mengapa saya memberikan tema semacam itu? Karena di dalam cerpen Buduh dan Sirah, Ide Bagus Widiasa Keniten menjadikan kepala sebagai objek pembangun ide cerpen. Meskipun ditulis dalam bentuk yang surrealis, tapi dia menjalankan insiden atau peristiwa-peristiwa di setiap cerpennya sesuai seperti realis. Memang sulit untuk memahami ini, dan ditambah lagi saya yang sulit menjelaskan cerpen ini, maka terjadilah kesulitan seperti itu. Nah, saya akan coba membahas cerpen satu-satu agar dapat dipahami mungkin dari cerpen Buduh, tema yang bertemakan kepala ini. Nah, dalam cerpen Buduh ini, pengarang menceritakan melalui pencerita luar cerita, mengisahkan seorang anak muda yang mengamuk di rumahnya. Lalu anak muda ini, Made Jagra namanya, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia dioperasi kepalanya atau otaknya oleh dokter. Entah ini dokter saraf atau dokter apa, bedah kepala atau yang lainnya, saya tidak tahu, dan juga tidak dijelaskan secara detail oleh si pengarang, oleh si pencerita luar cerita di dalam cerpen ini. Nah, pasca operasi, Made Jagra bertambah gila. Seperti itu, perilakunya seperti anjing yang berjalan dengan 4 kaki, melolong dan meneteskan air liur dari mulutnya. Kemudian dia dibiarkan sedemikian rupa oleh orang tuanya. Kemudian Made Jagra bertemu seorang perempuan di sebuah perkantoran, dirawat oleh perempuan tersebut, dan diakhiri dengan tidak didengarnya kabar Made Jagra oleh orang tuanya. Nah, saya akan mencoba membahas apa sebenarnya keunggulan dari cerpen Buduh ini. Nah, dalam cerpen Buduh ini, pencerita di dalam cerita, jadi seperti yang di teorinya Janet itu ada pencerita luar cerita dan pencerita di dalam cerita seperti itu. Kali ini pencerita di dalam cerita diberikan beberapa sentilan, diberikan kesempatan untuk menyentil beberapa orang di dalam cerpen itu. Salah satunya adalah dari dokter yang mengoperasi kepala si Made Jagra ini. Ketika melakukan operasi tersebut, dokter melihat otak Made Jagra ini putih bersih, putih nyalang. Gitu. Jadi dokternya menyentil seperti ini. Benar sebuah otaknya putih, untaknya putih seperti itu. Jadi Ide Bagus Widiasa Keniten mengganti polo atau apa yang lainnya itu menjadi untak di dalam memilih kata untak di dalam cerpen Buduh tersebut. Benar sebuah untaknya putih uliang sing tain maanggo. Ini sentilan keras sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak pernah mau berpikir seperti itu kan. Jadi
konon otaknya putih seperti itu karena tidak pernah digunakan seperti itu. Nah, sentilan ini juga digunakan oleh pencerita dalam cerita yang ditugaskan pada tokoh si manajer, seorang manajer. Jadi manajer ini banyak memberikan sentilan berupa kehidupan manusia, kehidupan perseorangan seperti itu. Jadi banyak sekali keunggulan dalam cerpen itu yang dalam bentuk sentilan tersebut. Sesungguhnya Ide Bagus Widya Sekeniten menyembunyikan suatu kritik sosial di dalam cerpen-cerpennya ini. Meskipun di dalam cerpennya ini beliau menggunakan gaya surrealis, tapi kritiknya terselip halus pada kisahan orang gila Imade Jagre ini. Pembaca diajak larut sedemikian rupa dalam kisahan orang gila si Imade Jagre ini tanpa sadar bahwa dari tokoh-tokohnya tersebut muncul sebuah sentilan atau kritik-kritik sosial seperti itu. Jadi selain itu ada kelemahan yang saya lihat juga dari cerpen Buduh ini. Dalam suatu fragmen cerpen ini saya melihat suatu keadaan di mana terjadi orang tua durhaka seperti itu. Ya, orang tua durhaka kepada anaknya. Biasanya ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Di dalam cerpen Buduh ini, saya mendapati bahwa ada tua yang durhaka terhadap anaknya. Ketika pasca operasi, Made Jagre yang semakin gila, orang tuanya membiarkannya bebas sedemikian rupa. Tidak diajak pulang atau dibawa ke rumah sakit lagi. Dibiarkan terlantar dan terlunta-lunta di jalanan seperti itu. Nah, ini menjadi gambaran bahwa tidak saja terkadang anak yang durhaka kepada orang tua, tapi orang tua pun terkadang ada durhakanya kepada anak seperti itu. Seperti fragmen yang ditampilkan oleh Ide Bagus Widya Sekeniten dalam cerpen Buduh ini. Nah, dalam gambaran buduhnya juga yang menjadi kelemahannya juga, maksud saya tadi itu, dalam gambaran buduhnya pencerita menggambarkan fenomena yang juga tidak masuk akal seperti itu. Ya, memang sih ini cerpen surrealis seperti itu. Yakni ketika Made Jagre yang keadaan gila ini masuk ke dalam suatu perkantoran. Pencerita luar cerita menggambarkan bahwa Made Jagre ini bisa mendengarkan diskusi permasalahan ekonomi yang sedang pelik. Nah, jika kita berbicara pada tataran normal atau tataran yang tidak gila seperti itu, tataran normal, jadi kita memandang orang gila tidak akan mengerti atau dapat meresapi apa sebenarnya yang dibicarakan orang. Tapi di dalam cerpen ini Made Jagre diberikan mendengar oleh si pencerita apa yang dibicarakan di dalam ruang diskusi